Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 April 2024, which is beberapa hari counting down sebelum lebaran. Sekarang jam 2.11. Seperti biasa ya, kita susah tidur, tidak mengantuk sama sekali. Dan kalau mau sahur terlalu dini, jadi kita kayaknya bikin chit-chat aja. Kadang gue sebenernya pengen makan sesuatu, cuman kalau misalkan kayak ngedit gitu-gitu tuh gue tuh males gitu. Jadi pengen lakukan satu hal lain, yaitu membuat video lagi. Gue sekarang lagi ada di apartemen temen kakak iparnya temen gue, karena mereka kemarin itu chat kira-kira siapa yang nggak pulang ketika lebaran, and it's me of course. Jadi dia minta tolong untuk stay di apartemennya selama beberapa hari untuk menjaga 3 kucing. Ada Cila, ada Tebi, sama ada Koko. Jadi kerjaan gue adalah menjaga mereka, memberi makan, membersihkan kotoran, dan memberi vitamin, dan mengajak main. Ini udah hari kedua. So far so good, mereka bener-bener gak bandel sama sekali. Tapi yang ada gue jadi gabut, karena kelas juga online kan. Terus gue tuh pasti tidurnya siang, kayak pagi. Gak pagi sih, kayak sekitar jam 9an gitu baru sampai siang gitu. Jadi hari itu terasa begitu cepat. Emang jam tidurnya tuh udah makin hari makin gak beres, karena gue sama sekali gak bisa tidur kalau jam segini. Walaupun kita udah coba deh, kayak misalnya kayak gue udah baring dari tadi untuk menunggu tidur, cuma kayak susah gitu. Jadi mending kita bikin video aja. Sambil nunggu sahur, aku rencananya hari ini mau masak. Tapi masaknya gak yang aneh-aneh kok, cuman kayak goreng-goreng biasa aja. Karena kayak gue lagi kepengen banget makan nugget pakai nasi pulen gitu, kayak nasi panas pulen tuh kayak enak banget gitu. Jadi gue kayaknya cuma pengen itu doang, paling sama telur lah gitu. Telur, sumpah gue selama Ramadan ini makan selalu pakai telur di sahurnya. Kayak telur dadar tuh the best banget gitu loh. Ya gitu. Stay tune. Kita cerita apa ya guys? Gue gak ada topik sama sekali. Gue cuma pengen ngomong, karena ini sepi banget, tau gak sih lo? Kayak gue pengen ngomong. Apa topik kita ini? Apa ya? Ramadan? No. Ramadan gue biasa-biasa aja. Ya seperti biasanya, kayak pergi kelas, abis itu online kelas. Abis itu selama Ramadan ini gue selalu buka di masjid, karena ada yang gratis. Kenapa enggak? Terus gue kayak terus gue sempat halangan kan di pertengahan, dan di akhir itu baru ada tuh bukber gitu. Kalau di awal gue bener-bener gak ada sih bukber kayak gitu, kayak 10 hari pertama kayak gitu gak ada. Terus jadinya gue selalu buka di masjid, ngambil gratisan. Gue kayak baru beli makanan untuk buka itu baru 4 kali deh. Sama akhir-akhir ini sih, karena kita kan udah nggak di kelas. Gue kalau misalkan kelas gue online dan nggak perlu ke kelas, gue pasti buka di kamar. Tapi kalau misalkan gue di kelas, ada kelas, terus pulangnya sore, karena kelas gue tuh semua selesainya sore, kayak jam 5 sampai 6.20 gitu, menuju maghrib. Jadinya gue pulangnya langsung ke masjid, buka di sana. Jadi ada spare time waktu sejam sampai 2 jam, biasanya gue pakai buat tadarusan aja sih. Karena kayak kalau pulang ke rumah tuh biasanya lebih males gak sih? Jadi kayak mumpung di masjid semua orang juga ngaji, jadi gue juga ikutan ngaji gitu. Gue mau cerita. Jadi insyaallah ini tuh bakal jadi akhir semester gue. Kalau misalkan nauzubillah ada yang fail dan lain sebagainya, semoga gak ada. Jadi ini kayaknya final year gue juga di Malaysia atau di IUM. Jadi sekarang tuh ya perasaannya tuh tiap momen itu jadi lebih berharga gitu loh. Terus kayak teman-temannya, terus hal-hal yang biasanya gue kerjain seperti biasanya, kayak sekedar naik bus ataupun kayak perjalanan pulang, memorinya tuh jadi lebih manis gitu, jadi lebih berharga. Karena kayak time flies so fast bro.
kayak gue ngerasa itu baru banget ada di sini. Kayak gue berapa tahun sih di sini? 2 tahun sih memang, tapi itu kayak singkat gitu loh, karena kan setahunnya kan covid di rumah. Tapi itu jadi sangat sulit gitu loh buat ninggalin Malaysia, karena emang aku sangat nyaman dan sangat betah. Kelihatan banget betahnya kayak apa ya, kayak mungkin 11-12 ya sama Indonesia. Jadi kayak gue masih oke-oke aja so far, makanannya, terus jalanannya. Gue juga sekarang udah nggak takut untuk pergi keluar karena gue yakin pasti bakal nemu jalan pulang gitu loh, sesusah apapun gitu. Jadi ya pasti nanti langsung ada yang komen, ya udah S2 di sini aja gitu. Pokoknya doain aja ya, insyaallah gue kayaknya bakal lanjut juga S2, cuman gue nggak tahu bakal di sini ataupun di mana. Kalau di luar, amin kalau dapet kan, kalau enggak ya pasti di sini. Kalau nggak di luar, gue di sini sih. Semoga dapet di luar, jadi kayak konten gue lebih bervariasi gitu. Karena gini juga, gue tuh sekarang tuh ngerasa apa yang gue jalanin tuh udah kayak rutinitas biasa. Jadi tuh untuk kontennya lagi tuh nggak ada perasaan kayak apa ngasih tahu, oh ini tuh seru gitu loh, atau kayak gue tuh nggak tahu kalau misalkan menurut orang lain itu tuh suatu hal yang wah gitu, karena gue udah nggak ngerasain. Itu sih yang salah, karena di awal gue tuh nggak ngonten dengan benar. Misalnya kayak hal-hal yang pertama kali deh, kayak misalkan gue sering banget datang ke kafe-kafe ataupun kayak ke tempat-tempat yang menarik gitu di Malaysia. Atau awal-awal tuh gue tuh cuman konten-konten biasa aja, kayak cuman take foto ataupun kayak ya nggak aku share yang secara langsung gitu, kayak ini lo gue kesini lah, adalah spot-spot bagus kayak gini. Itu tuh gue nggak share, jadi kayak ya udah aja gitu berlalu. Nah ketika gue udah mulai ngonten lagi dan semangat lagi, gue tuh jadi bingung kontennya, karena kayak gue udah ngerasa biasa gitu loh ngelakuin hal-hal ataupun seperti ke tempat-tempat gitu deh pokoknya. Gue juga nggak tahu kayak gimana ceritanya, pokoknya kayak gitu deh. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau komen aja di bawah, siapa tahu gue ada foto videonya. Fun fact juga, gue tuh sebenarnya banyak banget nyimpen video-video, cuman gue gak ke-share karena kayak gini. Misalkan nih gue rencana bikin konten, pergi ke Petaling Street deh gitu. Terus gue tuh ingetnya cuman kayak di awal, abis itu nanti gue tuh ngasih sepotong-sepotong, abis itu ntar gue lupa karena udah kesenengan. Abis itu waktu udah sampai gue foto video sekedarnya, abis itu pulangnya tuh biasanya gue nge-vlog aja, jadi kayak tek mati gitu. Nah kontennya tuh jadinya gue gak mood buat ngeditnya tuh karena kayak kurang gitu. Tau gak sih, kayak ketika itu gue ngerasa cukup, tapi ketika gue edit gue ngerasa kurang. Aduh, ada deh pokoknya banyak banget ya yang namanya perkontenan ini. Jadi salut untuk konten kreator yang masih bener-bener menjaga kualitas dari videonya, keren. By the way, gue tuh banyak banget tau konten yang kemarin ketika masih di Bangka. Kan gue sempet pulang kan selama 2 minggu kalau gak salah, 3 minggu ya gitu, waktu liburan semesteran kemarin ke Bangka. Termasuk video gue yang sebelumnya ini kan juga banyak banget konten-konten di Bangka itu, cuman tuh bener-bener lengkap dikit banget, jadi kayak pengen gue satuin gitu rencananya. Gue ceritain aja ya, gue ceritain sekarang kali ya. Sumpah. Mari kita lihat dulu ya guys, konten apa aja yang sebenarnya gue tag ketika di Bangka kemarin. Gak ada yang inget, udah maksudnya kayak inget tapi kayak takut ada yang lupa gitu nanti, jadi kayak gue lihat dari sekarang aja. Kemarin tuh ya waktu liburan ke Bangka itu 3 minggu kan, seminggu pertama tuh gue di rumah aja bener-bener, karena gue yakin nanti kalau udah sekali main gue tuh pasti main terus gak berhenti. Gue gak tau ya, budaya nongkrong di Bangka tuh kental banget, dan bukan suatu hal yang kayak nakal banget nih anak nih keluar mulu gitu tiap malam. Iya sih, orang tua pasti ngomong kayak gitu, cuman kayak itu tuh bukan hal yang sangat apa ya kayak nakal gitu loh di Bangka, karena semua orang tuh suka banget, doyan banget nongkrong. Bahkan kayak bapak-bapak, ibu-ibu itu sering banget nongkrong. Tempat tongkrongan tuh banyak dan seru-seru, apalagi kalau misalkan kayak lesehan-lesehannya gitu loh, itu kan seru-seru ya, apalagi yang murah-murah gitu, itu banyak banget.
kayak tusuk-tusukan, terus kayak cuma minuman-minuman sasetan. Yang penting tuh kebersamaannya. Dan gue tuh nggak dapet banget ketika main di Bangka tuh kayak teman-teman gue pada ngumpul bareng, terus kita kayak main bareng, main Uno segala macam gitu-gitu. Itu tuh seru banget, bahkan sampai nggak kerasa gitu loh waktunya. Dan gue sering banget dimarahin kan karena pulangnya malam. Cuma emang karena nggak berasa aja dan jarang pakai HP gitu. Paling HP tuh cuma buat foto-foto doang, tapi kayak kebersamaan tuh dapet banget, gak tau kenapa. Terus kayak anak-anaknya tuh saking suka nongkrongnya tuh, temennya tuh kuat banget. Jadi kayak kita suka bikin acara misalkan ke pantai bareng, kayak buat bakar-bakar kayak gitu tuh seru banget. Camping-camping tuh seru banget. Tapi kalau di Malaysia ya, gue tuh nggak tau kenapa, apa gue yang nggak tahu ya pergaulan-pergaulannya, ataupun kayak kalau mau nongkrong itu tuh kesannya susah karena kayak gue bukan anak luar mungkin ya yang kayak punya kendaraan terus kayak tinggal di luar. Gue kan dari asrama yang jam 12 udah selesai, udah tutup gitu. Jadi tuh kayak kalau keluar tuh terlalu malam gitu kerasanya. Terus tempat nongkrong tuh menurut gue mahal-mahal. Kafe-kafenya tuh nggak bisa yang kayak lo 3 jam 5 jam di situ tuh nggak bisa gitu loh, kayak nggak enak aja gitu. Kalau di Bangka tuh enak, kayak lo berjam-jam aja tuh enak banget gitu. Kalau di sini tuh susah. Jadinya gue nggak punya temen nongkrong gitu. Jadi yang dilakukan gue dan teman-teman gue itu adalah membuat satu perkumpulan di mana misalkan kayak kita bisa ada acara nih, terus kita nggak pulang gitu. Jadi habis acara itu kita nongkrong gitu di kafe yang di kampus sejam 2 jam, kayak minum kopi, terus kayak minum matcha yang kayak gitu-gitu deh, teh gitu-gitu. Habis itu kita stay di kantin kampus aja gitu, kayak misalnya kayak kantin ekonomi atau kantin gitu, education. Terus kita stay aja di situ sampai diusir gitu aja sih. Gue ngerasain banget sih perubahan pembicaraan, perubahan topik obrolan dari tahun ke tahun. Setelah gue menginjak umur 24 tahun ini, tuh bahasan teman-teman gue juga udah aneh-aneh. Udah, lo mau kerja di mana, lo mau ngapain beberapa tahun ke depan, lo mau tipe-tipe calon lo kayak gimana, itu aja kerjaannya yang diomongin ya gitu. Dan undangan banyak bertebaran, semua orang pada lulus, pada kerja-kerja, magang-magang. Itu ya yang gue alamin sekarang ya. Semoga kita bisa melaluinya. Di gue ngomong kemana-mana ya tadi ya. Terus nextnya kayak enggak ding, seminggu pertama gue tadi di Jakarta, baru inget. Nah, minggu 2-nya baru gue di Bangka tuh di rumah aja. Nah, habis itu kan pemilu. Setelah pemilu kan semua orang sibuk tuh kan. Teman-teman gue pada banyak yang jadi panitia. Terus tim gue juga lagi sibuk. Terus jadinya setelah baru beberapa hari setelah pemilihan capres itu, baru gue ketemu sama teman-teman gue. Pas bener kan apa kata gue, hari pertama kumpul besok paginya gue udah nggak pernah di rumah, gue udah nongkrong terus. Sebenarnya itu bukan sembarang nongkrong, karena gue nggak senongkrong itu lagi juga anaknya, dan gue nongkrong sama orang itu aja terus-terusan. Jadi teman-teman gue juga kayak karena mungkin belum pada pulang, karena mereka pulangnya waktu-waktu kayak gini nih, waktu-waktu lebaran. Jadi yang gue punya tuh tim-tim gue aja gitu. Kebetulan kan karena gue punya brand hijab itu, pas banget ketika gue pulang memang kita lagi mau launching. Jadi kita lagi mau photoshoot dan lain-lain. Jadi ya itu yang kita lakuin. Mungkin nanti gue taruh deh cuplikan-cuplikannya ya setelah ini.
banget ketika pulang ke Bangka itu yaitu bertemu dengan tim-timku, karena jadinya lebih produktif, bertemu dengan keluargaku dan melakukan rutinitasku ketika di Bangka. Nggak tahu kenapa perasaannya tuh beda banget, kayak gue punya dua tempat pulang gitu rasanya. Jadi gue sendiri dimanapun gue berada, dan ke Bangka itu setiap pulang ke Bangka gue ngerasa diri gue tuh berubah gitu, kayak lo udah lama pergi keluar, otomatis people change, tapi ya karena kita butuh beradaptasi dengan lingkungan kita tersebut. Nah, setiap kali gue pulang ke Bangka, gue tuh kayak merasa mendapatkan diri gue yang lama itu balik gitu loh. Itu sih feel yang gue senangin ketika pulang. Dan ketika balik lagi tuh gue harus langsung merubah tools pengaturan diri gue untuk jadi gue yang di luar gitu. Itu bukan berarti gue fake bukan, maksudnya tuh kayak ada kadang kita butuh adaptasi gitu, sedangkan kalau di rumah kan kita butuh jadi diri kita sendiri banget gitu, yang kayak kita aja gitu. Kalau di luar tuh kan kita perlu lah yang namanya settingan sedikit gitu. Bukan berarti gue nggak jadi diri gue ya, gue happy, sangat happy anaknya, dan tidak apa ya, nggak ribet dah. Sekarang mah ya hidup tuh nggak usah ribet-ribet, ya kan? Udah sih gitu aja kayaknya ya update live kita selama liburan kemarin. Nggak tahu ya temanya kenapa liburan. Itu mungkin karena satu, gue belum upload video liburan kemarin yang selalu ditagi-tagi sama orang. Kedua, sekarang vibesnya semua orang-orang pada pulang ke Indonesia untuk lebaran, dan gue enggak. Jadi kayak tiba-tiba gue sedikit tersentil karena nggak pulang. Biasanya emang gue rasain ini sih, gue udah biasa, gue ngerasa ini suatu hal yang biasa untuk gue alami, karena kayak kalau nggak deket-deket sama lebaran itu gue masih belum ngerasa gimana-gimana, tapi kalau udah deket-deket kayak gini gue baru ngerasa orang pulang, orang mau lebaran sama keluarganya gitu-gitu. Padahal sebenarnya gue biasa-biasa aja sih, mungkin masih 2:30, masih lama. Tadarus kayak gue coba sedikit ya. Jadi waktu gue kemarin pulang liburan itu, gue sempet ketemu teman gue namanya Anggun. Dia teman gue waktu SMP, temen deket banget. Dia kemarin sempet kita sempet nginep bareng gitu di hotel sehari sama dia. Itu gue meet sama dia, habis itu jalan-jalan di Jakarta sama adik gue, sama abang gue, adik sepupu maksudnya, sama abang gue. Tuh kita sempet makan bareng dan belanja segala macam. Habis itu, nah gue waktu itu ada momen kocak banget, enggak sih, sebenarnya nggak kocak lah, apaan sih. Gue waktu itu ada makan di Sushi Tei, Sushi Hero, bareng adik gue sepupu. Terus gue kan difotoin sama dia ya, gue tuh nggak nyadar kalau di belakang gue tuh Angga Yunanda. Jadi kayak ini Angga Yunanda nih belakang gue pas nih. Terus gue nyadarnya ketika si Shenina itu lewat. Dia kayak mungkin mereka kayak ketemuan doang gitu kan. Jadi Angga tuh udah datang duluan di belakang gue. Abis itu tuh kita duduk di situ. Abis itu Shenina tuh lewat. Gue tuh kayak hah, hai gitu. Terus dia hai juga sih, kayak dia baik banget. Abis itu waktu gue ke belakang, ternyata mereka duduk di belakang gue, dan so sweet sekali ya di belakang gue itu ya mereka berbicara. Oke, next kita belanja makan-makan. Waktu pulang ke Bangka sebenarnya gue tuh harusnya pulang lebih cepat, jadi gue masih bisa ikutan nyokap bokap gue camping, tapi sayangnya enggak. Jadi pas banget mereka pulang dari camping itu, gue juga baru banget sampai ke Bangka. Jadi gue nunggu di rumah aja. Abis itu gue kerjaannya nemenin adik gue les renang, karena dia sama sih hobinya kayak gue, suka berenang. Karena dia latihan renang kayak gue dulu. Abis itu gue rapihin jastipan gue nih, liat deh jastipan gue. Widih, banyak kan. Abis itu tiap lagi renang tuh lucu banget. Jadi ketika nungguin adik gue renang itu,
kan bersama ibu-ibu yang lain ya, jadi ibu-ibu yang lain tuh kayak suka bawa-bawa makanan gitu loh malam-malam. Jadi kayak hari ini tuh makan rambutan, besok makan manggis, besok makan duku, kayak gitu. Terus kayak lucu-lucu deh mereka tuh pada ngerumpi gitu deh. Abis itu yang pasti kalau pergi ke Bangka yang ditunggu adalah makanannya guys. Ya, gue makan pempek yang enak ini. Mikirinnya aja gue langsung pengen. Sama es kacang merah, gue suka banget es kacang merah dari kecil. Sama es alpukat, jadi biasanya kacang merah tapi gue tambahin alpukat gitu loh di dalamnya. Enak banget, sumpah. Sama kastengel, gue suka banget kastengel tuh. Apalagi kastengel buatan Nini. Tapi Nini tuh di Bandung, jadi gue nggak bisa minta. Habis itu berapa hari kemudian, seminggu enggak sih kayaknya, seminggu sih kayaknya, gue temulah dengan tim-timku. Rania, bertemu juga dengan Dava yang biasa jadi foto model, yang jadi model Cicarf brandku. Abis itu besok pagi itu kita ngobrol-ngobrol aja untuk selanjutnya. Abis itu persiapan photoshoot. Ada satu momen dimana karena gue nggak jadi camping, kita pergi ke Jembatan Emas. Habis itu kita makan pempek bareng. Itu sangat seru sekali. Jadi kita bawa tenda, terus kita makan pempek bareng di jembatan kayak gini. Itu tuh enaknya di Bangka tuh kayak gitu tau, sumpah. Nongkrong kayak gini tuh seru banget tuh. Sangat kangen tuh. Habis itu besok paginya kita photoshoot. Aku photoshoot untuk Cicar batch 3. Sempet jadi modelnya juga. Hehehe. Bisa dia dibuka @cicarf.id. Agak gelap ya. Oke. Habis itu salah satu tim Cicarf aku itu mau sempro, jadi kita datang ke sempronya dia. Habis itu setiap hari gue main sama mereka lah, sama tim-timku, karena kayak yang bikin kangen ya mereka sih, tim-timku. Terus pergi bersama keluargaku, ya sepupu-sepupu gitu. Habis itu take video lagi Cicarf. Take video Cicarf lagi dan lagi. Karena momennya sih susah, mumpung gue balik gitu kan, karena kalau nggak balik gue nggak bakal jadi model ya. Sedangkan kayak, hey, kita harus jadi model brand kita sendiri biar lucu. Yes. Abis itu take video lagi as always, karena Bangka tuh banyak tempat-tempat ikonik ya, yang Bangka abis. Bangka tuh kayak cultural banget gitu ininya, pulau ya. Jadi gue tuh suka banget, suka berbau dengan seni, cultural. Dan brandku kan juga dia mengangkat tema Bangka Belitung kan, jadi ya sangat relate gitu. Abis itu waktu mau balik ke sini, pas banget aku sama keluarga aku ikut. Jadi kayak nenek sama tante aku ikut. Jadi dari Bangka ke Jakarta kita ke Singapura buat liburan sebelum balik kuliah. Jadi aku sempet ke Singapura sehari apa 2 hari, 2 hari atau 3 hari ya, 2 hari sih kayaknya di Singapura. Abis itu ya cuman muter-muter biasalah, kemana kan kalian pasti tahu lah kemana. Pasti ke Merlion, ke Garden by the Bay, terus kayak gue sempat masuk ke di Garden by the Bay yang sempat masuk ke taman bunganya itu seru banget juga. Gue kayaknya udah bikin di videonya, nanti gue kayak belum gue share sih, tapi nanti bakal gue share. Abis itu balik ke Malaysia lagi,
Terus sempat gue nemenin keluarga gue untuk jalan-jalan di Malaysia juga selama 2-3 hari. Habis itu mereka balik ke Indonesia, gue juga balik eh, ke asrama gue, dan ya kuliah seperti biasa. Gak tau kenapa ya, last time ini tuh bikin semua memori tuh jadi lebih indah dan lebih hangat. Orang-orangnya pun tuh lebih hangat gitu. Kayak temen-temen gue tuh jadi lebih, apa ya, kita lebih dapet feelnya kayak temen gitu loh. Karena kan biasanya kayak kita kan punya teman paling 1-2 aja gitu, terus yang lainnya tuh ya udah kayak stay haha hihi like corporate things kayak gitu-gitu kan. Tapi tuh sekarang tuh mau siapapun orangnya, itu tuh mereka pun tuh juga feel the same kayak apa yang gue rasain gitu loh. Kayak sama-sama, kayak sama-sama ngerasa kita ini mau pisah gitu. Jadi kayak semuanya jadi bener-bener take the moment banget gitu loh. Kayak bener-bener ini adalah momen-momen terakhir kita, jadi kita harus memaknainya dengan benar. Dan semua orang tuh jadi hangat-hangat, so cute. Paham gak sih? So cute. Sebenarnya tips happy dimanapun kalian berada adalah punya mindset itu, punya mindset happy. Gue ngerasa selama gue ada di negara orang, gue berusaha untuk punya mindset happy dimanapun. Dan kalau nggak happy pun gue buat sedemikian rupa, berusaha bagaimana caranya bikin gue tuh happy lagi gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Walaupun kayak teman-teman dekat gue tuh pasti paham ketika gue kayak gini tuh kayak udah lalin gitu. Gue tahu sebenarnya lo nggak baik-baik aja. Sih suka kayak gitu deh teman-teman gue tuh. Ada taunya, cuman kayak gitu cara kita survive nggak sih? Karena tuh kalau semuanya lo melo-meloin itu nggak bakal habis-habis. Ya itu dia. Itu poin penting. Udah ya, chit-chatnya segitu aja. Kayaknya udah panjang deh. Nanti kalau misalnya gue tambahin pakai momen sahur kepanjangan. Oke. Kayak segitu. Thank you. Hehe.